Ada sebuah kisah dari kitab Al-Akhlaq lil Banin Al-Juz'us Tsani, juz yang kedua, mengenai kebaikan, khususnya berbuat kebaikan kepada kerabat. Warada fil hadits sahih, dalam hadis sahih telah datang suatu kisah bahwasanya seorang sahabat yang bernama Abu Thalhah Al-Ansari, beliau merupakan orang Ansor yang paling banyak hartanya, yang paling kaya. Orang Ansor itu berarti orang Madinah, orang-orang yang menolong kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ditolong oleh orang Ansor. Beliau itu, Abu Thalhah Al-Ansari, banyak hartanya khususnya dalam perkebunan kurma. Jadi dia memiliki banyak kebun kurma. Dan ada satu kebun yang paling dia cintai, yang ia beri nama kebun tersebut kebun Biruha. Kebun Biruha tersebut, ya, kebun kurma, kebun yang menghadap ke Masjid Nabawi, dan Rasulullah SAW pun pernah masuk ke dalam perkebunan tersebut, di mana di dalam perkebunan tersebut ada mata air, ada sumber air yang sangat bagus. Ya, kualitas kurmanya mungkin paling bagus, menghasilkan kurma terbaik, dan ada kelebihan-kelebihan di kebun Biruha tersebut yang tidak ada di kebun kurma yang lain. Lalu suatu ketika turun ayat kepada Rasulullah SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat tersebut surat Ali Imran menjelaskan bahwasanya kalian semua tidak meraih kebaikan, tidak berbuat kebaikan secara sesungguhnya, secara sungguh-sungguh, hingga kalian berinfak atau bersedekah, berbagi atas apa yang kalian cintai, dari apa yang kalian cintai. Jadi kebaikan yang sesungguhnya adalah ketika kalian merelakan apa yang kalian cintai untuk diberikan. Itu adalah birro, kebaikan yang sesungguhnya. Nah, sesudah turun ayat tersebut, Ja'a Abu Thalhah, datanglah Abu Thalhah kepada Rasulullah SAW. Lalu Abu Thalhah berkata, Inna Allah Ta'ala anzala alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahwa, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada engkau ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun tadi. Wa inna habba mali ilayya biruha, dan harta yang paling aku sukai, yang paling aku cintai adalah kebun Biruha tadi, kebun kurma terbaik milik Abu Thalhah Al-Ansari. Wa inha shadaqatun lillahi ta'ala arju birroha wa zukhroha indallahi ta'ala. Dan setelah turunnya ayat tersebut, saya bermaksud, kata Abu Thalhah, saya bermaksud untuk menjadikan Biruha tersebut sebagai sodakoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya berharap mendapatkan kebaikan dari sedekah tersebut dan menjadikan simpanan, jadi simpanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadha'ha ya Rasulullah, maka semoga engkau menerimanya ya Rasulullah. Haitsu arakallah, sebagaimana yang telah engkau seperti apa engkau berpendapat, seperti apa yang telah Allah beritahukan kepadamu, maksudnya seperti itu. Lalu Rasulullah SAW berkata, Bakhin dzalika malun robihun, dzalika malun robihun, sungguh berbahagia bahwasanya harta tersebut, kebun Biruha tersebut merupakan sebuah kebun yang menguntungkan, sangat menguntungkan sekali. Sebelumnya memang sangat menguntungkan, menghasilkan buah kurma terbaik dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga
bisa memperbanyak harta dengan sangat mudah, lalu disedekahkan, itu lebih menguntungkan lagi. Kata Rasulullah, zalika malun robihun, zalika malun robihun. Beliau mengulangi perkataan tersebut. Harta tersebut sangat menguntungkan, karena tidak sekedar menguntungkan di dunia, tapi menjadi bekal di akhirat yang kekal. Waqad sami'tu ma qulta, dan aku telah mendengar apa yang engkau bicarakan, kata Rasulullah kepada Abu Thalhah. Dan menurut pendapatku, kata Rasulullah, engkau menjadikan kebun biruha tersebut untuk kerabat-kerabatmu. Berikanlah kebun biruha tersebut, bagikanlah kepada kerabat-kerabatmu. Lalu Abu Thalhah berkata, af'alu ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Thalhah fi aqaribihi wa bani ammihi. Lalu Abu Thalhah berkata, aku akan mengerjakan ya Rasulullah. Jadi Abu Thalhah melakukan seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, membagikan kebun biruha tersebut kepada kerabat-kerabatnya dan membagikan kepada anak-anak pamannya. Jadi sebelum kita berbagi kepada orang-orang yang jauh, orang-orang yang jauh dari kita, tidak ada kaitan, lebih baik kita berbagi kepada orang-orang yang lebih dekat kepada kita, yakni kerabat-kerabat kita. Didahulukan bersedekah, berinfak kepada kerabat-kerabat kita. Wallahu a'lam.